Ada begitu banyak pandangan mengenai hukum Taurat. Sebagai contoh, apakah hukum Taurat masih berlaku hingga saat ini? Apakah hukum Taurat khusus untuk bangsa Yahudi, keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub? Apakah orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus tidak perlu lagi melakukan Taurat? Taurat adalah hukum yang terlalu sukar dan mustahil bagi seorang manusia untuk mengerjakannya, sehingga digantikan oleh Yesus Kristus dengan hukum kasih. Begitu banyak pandangan mengenai hukum Taurat hingga saat ini. Tetapi apakah Anda benar-benar tahu apakah hukum Taurat itu? Apakah yang Anda dengar mengenai Taurat, mayoritas berasal dari ayat-ayat Perjanjian Baru? Apakah Anda akan begitu saja meyakini sesuatu, tanpa mengerti lebih terperinci apa yang Anda yakini? Tanpa mengujinya terlebih dahulu dengan ayat-ayat Alkitab, yang tidak hanya dengan Perjanjian Baru, tetapi juga dari Perjanjian Lama. Ada pandangan yang mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Itu berarti Taurat yang berasal dari Bapa di sorga mempunyai masa berlaku. Perhatikan bagian berikut. Ketika Taurat diturunkan seluruhnya kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, apakah Bapa sudah menentukan masa berlakunya? Jika memang ya, apakah ada tertulis di Alkitab? Pertanyaan berikutnya. Jika tidak ditentukan dari awal, itu berarti setelah hukum Taurat berjalan, ternyata banyak dari bangsa Israel yang tidak mampu mengerjakannya. Sehingga Bapa di sorga memutuskan mengutus anaknya untuk membatalkan hukum Taurat. Jika memang demikian, di manakah tertulis di Alkitab? Tentu saja tidak ada. Dapatkah membuat suatu kesimpulan tanpa dasar yang pasti? Tentu saja tidak bisa. Jika memang bangsa Israel tidak mampu mengerjakan semua Taurat, mengapa justru Bapa di sorga memberikan yang tidak masuk akal untuk dikerjakan? Jauh setelah hukum Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, seorang pemazmur berkata, bahwa Taurat untuk seterusnya dan selamanya. Apakah seterusnya dan selamanya mengindikasikan ada masa berlaku? Tentu saja tidak ada. Selanjutnya pemazmur 119 kembali menekankan bahwa hukum-hukum Bapa di sorga adil, dan berlaku untuk berapa lama? Kalimat yang sama seperti ayat sebelumnya, selama-lamanya. Tidak ada sama sekali tertulis di Alkitab bahwa hukum Taurat memiliki masa berlaku. Bila memang demikian, bukankah akan tertulis nubuatan di Perjanjian Lama untuk apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru? Pada kenyataannya tidak ada. Karena memang yang mengatakan bahwa hukum Taurat mempunyai masa berlaku tidak memiliki dasar ayat Alkitab. Doktrin berikutnya. Hukum Taurat sulit untuk dikerjakan oleh seorang manusia karena itu haruslah digantikan. Tahukah Anda bahwa hal itu sama saja dengan mengatakan bahwa Bapa yang penuh dengan kasih, tetapi memberikan aturan-aturan yang tidak masuk akal selama bertahun-tahun, puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, dengan menyuruh bangsa Israel untuk melakukannya dengan sempurna. Sungguh suatu kontradiksi antara pernyataan Bapa yang penuh kasih dengan perintahnya yang tidak masuk akal. Doktrin ini juga tidak memiliki dasar, dan juga memberikan kesaksian palsu mengenai kepribadian dari Bapa di sorga. Ada suatu doktrin yang mengatakan bahwa hukum Taurat khusus untuk bangsa Yahudi, keturunan langsung Abraham, Ishak dan Yakub. Perhatikan bagian berikut. Jika memang Bapa di sorga memberikan Taurat kepada Nabi Musa hanya untuk keturunan langsung Abraham, dengan hukum apakah yang berlaku di luar keturunan Abraham? Hukum kasih? Jika Yesus Kristus datang ribuan tahun setelahnya, untuk memberikan suatu hukum yang baru, yang berarti sebelumnya belum pernah ada, yaitu hukum kasih, untuk menggantikan hukum Taurat, apakah ini artinya khusus untuk bangsa non-Abraham? Jadi sebelumnya bangsa-bangsa lain tetap menggunakan hukum Taurat? Apakah Anda tahu bahwa orang-orang Kristen di awal-awal terdiri dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi? Jika Taurat khusus untuk bangsa Yahudi, apakah ini berarti Kristus datang untuk semua bangsa? Jika untuk semua bangsa, termasuk Yahudi, apakah itu berarti bangsa Yahudi harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi juga harus tetap melakukan hukum Taurat? Sementara bangsa non-Yahudi yang percaya kepada Kristus tidak perlu melakukannya. Yang berarti doktrin ini akan bertentangan dengan doktrin-doktrin lainnya, yang mengatakan bahwa hukum Taurat mempunyai masa berlaku, walaupun sebenarnya tidak. Hukum Taurat sukar untuk dikerjakan, walaupun sebenarnya tidak. Dan jika Bapa di sorga adalah Bapa yang adil, mengapa membeda-bedakan antara keturunan yang satu dengan yang lainnya?
Sesungguhnya ini semua sangatlah membingungkan sekali. Tidak ada perbedaan di mata Bapa di sorga. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini menjelaskan bahwa Bapa di sorga tidaklah membeda-bedakan antara keturunan yang satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, Yesus Kristus pernah memperingatkan kepada bangsa Yahudi. Janganlah mereka berpikir karena keturunan langsung Abraham, menjadi bangsa yang spesial. Abraham sebagai bapa orang-orang percaya adalah bapa bagi semua orang yang memiliki iman yang sama dengan Abraham. Juga haruslah dimengerti, ketika Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tidak hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang ikut serta mereka, tetapi juga bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Mesir. Dan jika mereka yang berada di luar bangsa Israel mau menjadi satu iman dengan bangsa Israel, maka mereka haruslah melakukan hukum Taurat yang sama dengan bangsa Israel. Sebaliknya, jika bangsa Israel menolak melakukan Taurat, maka mereka haruslah keluar dari bangsa Israel. Karena berbicara mengenai bangsa Israel bukanlah berbicara mengenai garis keturunan, melainkan berbicara mengenai keyakinan. Kami tidaklah dapat menjelaskan satu persatu secara terperinci di konten ini. Karena sebagian sudah kami bahas di konten-konten sebelumnya. Yang hendak kami sampaikan adalah, kekeliruan pandangan mengenai hukum Taurat diajarkan terus-menerus dari satu generasi ke generasi lainnya. Menjadi suatu doktrin yang menetap di hati tanpa menguji terlebih dahulu dengan ayat-ayat Alkitab. Kami tidaklah menyatakan bahwa apa yang kami sampaikan pastilah benar. Tetapi kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dijadikan dasar pertimbangan agar saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mau membuka diri untuk menerima sesuatu yang baru. Yang tidak berasal dari logika ataupun analogi manusia, melainkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.